ngasih. Aduh nih, rasio kredit macet pinjaman online itu naik jadi 4,22%. Emang sih hari-hari ini karena kita masa pandemi banyak banget yang akhirnya harus berhenti kerja dan nggak bisa bayar pinjamannya misalnya secara online, naik banget loh 4,22%. Atau bagi Anda yang mungkin sebenarnya udah mau usaha, mau buka usaha, udah sewa tempat atau sudah ngajak orang untuk kerja, ternyata masa pandemi dan nggak bisa mulai kerja. Kira-kira kalau kita buat kontrak dan akhirnya ada masa pandemi kayak gini yang di luar dari dugaan kita semua, itu gimana aturannya? Saya sudah hubungi Prof. Edi, akhirnya setelah 7 bulan gak bisa ketemu secara langsung, Prof. Edi-nya ada, datang ke Kompas TV. Yuk, kita sambut di luar. Halo, selamat berjumpa kembali di Melek Hukum. Akhirnya nih, saya selalu tuh beberapa bulan ini selama masa pandemi karena ada pembatasan sosial berskala besar di Jakarta, jadinya nggak ketemu sama profesor yang satu ini. Biasanya selalu hadir di Melek Hukum. Akhirnya Prof. Edi hari ada di Jakarta, yeay! Makasih lo udah datang. Kita tepuk tangan aja karena nggak bisa ada penonton sekarang. Prof, boleh dibuka? Boleh, boleh. Kita udah jaga jarak banget ini. Jaga jarak. Oh, makasih loh selama masa PSBB. Apa kabar? Nanti kalau ngomong di gini kira perampok nanti. Paling kita bahas Melek Hukum kita ya. Melek Hukum. Nggak boleh ada kejahatan. Kita sempat virtual kan ya. Masuk Jakarta susah harus ada SIKM kan. Sekarang udah nggak ada lagi. Izin keluar masuk, betul. Sekarang ada PSBB lagi tapi nggak perlu. Iya. Nah, nggak ada surat izin buat keluar masuk Jakarta, tapi sekarang banyak banget tuh Prof ya karena masa pandemi. Ini bicara soal, saya tuh dapat banyak email yang nanya soal banyak banget kan yang nggak bisa menuhin janjinya dia, baik itu secara udah ditulisin kontrak kerjasama misalnya, atau janji paling sederhana aja kan banyak sekali yang kemudian nggak bisa direalisasi. Misalnya kita berdua lah janji secara tertulis. Kalau di secara hukum tuh mungkin Prof bisa yang jelasin dulu nih, perjanjian itu apa sih? Jadi perjanjian itu kan apabila dua pihak atau lebih saling bersepakat kan ya. Dua pihak atau lebih ya. Dua pihak atau lebih untuk saling bersepakat untuk ada hak dan kewajiban yang timbul. Nah, kalau kita bicara perjanjian kan berarti kita merujukkannya kan KUH Perdata ya. Karena itu bercerita mengenai hubungan individu dan individu, tetapi ini dalam konteks hukum privat. Nah, kalau kita bicara soal perjanjian atau soal kontrak, maka kita akan merujuk kepada buku 3 KUH Perdata tentang perikatan. Nah, itu dasar-dasar banget lah ya. Nah, kalau kita bahas nih, kalau karena penonton kita mungkin nggak mahasiswa hukum semua nih Prof. Ya. Jadi kita coba membumikan. Misalnya sebelum pandemi ini ada yang udah janji untuk memasok atau menyuplai bahan makanan buat satu restoran misalnya. Ternyata masa pandemi gitu nggak bisa ngirim misalnya. Itu gimana Prof? Ya begini. Kan ini kita yang umum dulu ya, yang umum dulu. Kalau dasar kita bagi orang hukum, mengapa perjanjian itu harus ditepati? Itu kan kita merujuk kepada pasal 1338 KUH Perdata. Nah, inti dari pasal itu mengatakan bahwa setiap perjanjian mengikat para pihak ibarat undang-undang. Jadi bayangkan, itu bahasanya tegas sekali ya, mengikat para pihak ibarat undang-undang. Undang-undang itu kan harus dipatuhi. Undang-undang itu harus ditaati oleh semua anggota masyarakat. Tetapi kalau dalam konteks perjanjian ini kan para pihak yang saling mengikatkan diri dalam suatu ikatan perjanjian ada hak dan kewajiban. Nah, kemudian ya karena namanya Pacta Sunt Servanda itu memberikan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk mentaati. Bahwa di kemudian hari ternyata ada satu dan lain hal, satu dan lain keadaan yang membuat perjanjian itu tidak bisa ditepati. Ini yang biasanya menimbulkan satu dispute atau suatu sengketa gitu ya, bisa dipenuhi apa enggak. Betul. Nah, kalau yang disebut perjanjian di hukum tuh apakah harus secara tertulis atau bisa kayak gini nih, kita sepakat secara lisan itu juga udah mengikat, masuk di pasal 1338 tadi? Oh, kalau kita lihat mengenai syarat sahnya perjanjian itu kan ada 4. Sama sekali tidak ada mengatakan bahwa perjanjian itu harus tertulis, tidak. Oh, lisan juga Bisa pun bisa. ya? Jadi kalau kita melihat pada pasal 1320 KUH Perdata itu
Yang pertama kan ada kesepakatan, toestemming, meeting of mind di antara para pihak kan ya. Tuh, paling jago nih kalau bahasa Belanda. Nah, kalau bahasa Belandanya toestemming, kalau bahasa Inggrisnya meeting of mind. Jadi ada kesepakatan, Kesepahaman ya. kesepahaman di antara para pihak. Yang kemudian yang kedua itu kan kecakapan bertindak. Jangan-jangan orang yang mengikatkan diri ini atau orang yang berjanji dia belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukum, atau orang yang berada di bawah pengampuan. Kemudian yang ketiga, ini kan kita bicara soal harus ada objek tertentu dari apa yang diperjanjikan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, bahwa perjanjian itu harus dibuat berdasarkan satu kausa yang halal. Jadi misalnya kita berdua nih saling mengikatkan diri, tapi objek perjanjiannya adalah jual beli narkoba. Perjanjian itu batal dengan sendirinya Karena itu bertentangan dengan hukum. Betul, bertentangan dengan undang-undang. Itu bukan kausa yang halal, itu adalah kausa yang haram. Jadi sederhananya seperti begitulah. Jadi kalau kita masuk ke 1320 KUH Perdata dengan tadi 4 syarat, mungkin dalam bahasa yang sederhana itu orang selalu mengatakan ada syarat yang subjektif, ada syarat yang objektif. Kalau kita bicara soal kesepakatan, kita bicara soal kesepahaman, kita bicara soal meeting of mind atau toestemming, itu adalah syarat subjektif. Oleh karena itu, dia bisa dipengaruhi oleh unsur yang kedua mengenai kemampuan bertanggung jawab atau kecakapan para pihak. Jadi jangan-jangan pihak-pihak yang berjanji ini tidak cakap hukum. Belum cukup umur misalnya ya. Bisa jadi ya. Kalau ada apa-apa dengan persoalan kesepakatan dan kecakapan para pihak, ini mengakibatkan perjanjian itu bisa dimintakan pembatalan. Tapi kalau persoalan syarat ketiga dan syarat keempat mengenai syarat objektifnya perjanjian, harus ada satu objek tertentu atau harus berdasarkan kausa yang halal, itu kalau terjadi apa-apa di situ ya error in objecto, maka konsekuensinya adalah nihta itu batal demi hukum. Kalau batal demi hukum berarti perjanjian itu dianggap nggak pernah ada dong. Betul. Tapi kalau perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan atau vernichtebar, itu berarti ya harus ada suatu tindakan hukum untuk kemudian memintakan suatu tanggung jawab kalau salah satu pihak bukan, kalau nggak memenuhi. Untuk memintakan pembatalan. Ya, karena ada keadaan-keadaan yang bisa kita memintakan perjanjian itu dibatalkan. Misalnya, Prof. Satu, kalau kita belajar dasar itu ya, bahwa perjanjian yang bisa dapat dimintakan pembatalan atau vernichtebar itu apabila ada suatu dwang, paksaan, ada suatu dwaling, kesesatan, atau juga ada penipuan di situ. Nah, itu juga bisa. Itu biasa banget tuh, sering terjadi tuh ya. Betul, itu bisa juga dilakukan suatu pembatalan, dimintakan pembatalan perjanjian. Cuma di dalam di dalam perkembangan bisa juga misalnya perjanjian itu dimintakan pembatalan apabila terjadi penyalahgunaan keadaan. Misalnya? Penyalahgunaan keadaan itu sepertinya itu sangat sering sekali terjadi di masyarakat ya. Tapi kasihan masyarakat kita, mereka awam, tidak memahami. Jadi misalnya begini ya, misalnya saya butuh uang karena anak saya sedang dirawat di rumah sakit. Saya butuh nih uang, katakanlah untuk suatu tindakan medis, butuh uang 1 juta rupiah, tapi saya tidak punya uang. Kemudian saya pergi kepada orang yang punya uang, saya pinjam dong uang 1 juta rupiah. Buat apa? Buat biaya anak yang sedang darurat, yang sedang dirawat di rumah sakit dan harus ada suatu tindakan, butuh uang 1 juta. Kemudian orang yang meminjamkan uang itu mengatakan, oke, saya ngasih uang 1 juta, tapi kamu harus mengembalikan 2 juta dalam jangka waktu 2 minggu. Itu sebetulnya perjanjian yang dapat dimintakan pembatalan. Oh gitu ya? Karena terjadi apa yang disebut dengan istilah misbruik van omstandigheden, penyalahgunaan keadaan. Ini yang saya kira masyarakat harus tahu ini. Ini sering terjadi. Bahasa awamnya, Prof, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Betul, ya kan? mengambil kesempatan dalam gitu kesempitan, itu sebetulnya perjanjian yang bisa dimintakan pembatalan, bisa vernichtebar. Gitu ya. Jadi itu namanya misbruik van omstandigheden. Mintanya kemana, Prof? Ya, biasanya kalau dispute seperti itu, kemudian terjadi sengketa, terjadi gugat-menggugat, itu dianggap
perjanjian yang tidak seimbang ya. Jadi kita bisa lapor ke bukan lapor. Jadi kita kemudian mengatakan kita tidak bisa memenuhi prestasi karena memang ini ya terjadi penyalahgunaan keadaan ya, sesuatu yang tidak wajar. Jadi ada juga yang menerjemahkan penyalahgunaan keadaan itu sebagai undue influence. Jadi apa ya? Orang kemudian memang apa? Karena seharusnya kan dalam perjanjian ketika para pihak saling mengikatkan diri ada hak dan kewajiban, kan kedudukannya harus seimbang, kedudukannya setara. Tetapi dalam contoh kasus yang tadi saya katakan, penyalahgunaan keadaan, ini kan ada orang yang dalam keadaan darurat gitu, lagi butuh betul, banget ya. orang sedang butuh banget, oke saya pinjamkan uang 1 juta, tapi kamu harus kembalikan 2 kali lipat, 2 bisa juta jadi dong. dia bilang iya aja. Ya karena dia bilang iya mendesak saja, ya. karena mendesak ini berkaitan dengan nyawa anaknya atau dengan nyawa orang, dia oke saja. Nah, ternyata pada 2 minggu kemudian dia tidak sanggup untuk membayar. Nah, itu kalau kemudian diperkarakan, dituntut dan lain sebagainya, digugat, ini si debitur ini, si pihak yang wan prestasi ini, yang cedera janji ini, dia bisa mengajukan untuk dimintakan pembatalan. Oke, ini KM paling banyak deh. Oh banyak, itu banyak terjadi masyarakat ya kan? di masyarakat kita. Itu biasanya sih rentenir itu lihat betul, kesempatan betul. Itu yang apa namanya? Mengenai misbreak van omstandigheden ini memang dia tidak ada di dalam kitab undang-undang hukum perdata. Jadi dia lahir dari apa perkembangan hukum yang ada di dalam masyarakat. Ada kejadian seperti ini ya, ini kan tidak fair ya, unfair ya, karena seharusnya kedudukan seimbang, tetapi ternyata sebuah perjanjian gitu ya. ada superioritas di sini. Karena yang satunya lagi butuh gitu makanya ya. saya kira mudah-mudahan dengan apa Semoga masyarakat, kita pemirsa semua ya. menonton Melek Hukum ini kan ada yang didapat antara lain yang tadi saya katakan, karena itu saya kira sering kali terjadi ya. Anaknya butuh dana untuk pendidikan, untuk kesehatan, jadi ya kebutuhan yang sangat primer lah, mendesak, terus tiba-tiba orang mencari kesempatan dalam kesempitan untuk meraup keuntungan. Dia mau aja bayar 2 kali lipat. Betul. Prof, yang paling banyak terjadi juga adalah udah janji mungkin di bulan-bulan Februari sebelum pandemi lah, tapi ternyata nggak bisa menuhin gara-gara pandemi. Nah, kira-kira kalau pandemi ini masuk kategori yang bisa kemudian membuat orang dibolehkan untuk nggak memenuhi perjanjian yang atau kesepakatan yang sudah dibuat atau gimana? Kita jeda dulu. Prof, silakan minum, udah disediain teh, nanti kita bahas sesaat lagi. Mudah-mudahan ada gulanya ya. Ternyata pandemi, ternyata nggak bisa kerja lagi gitu ya. Terus nggak bisa bayar hutang karena udah terlanjur berhutang. Itu gimana Prof sebenarnya sih perjanjian utang itu karena paling banyak ya terjadi di masyarakat kita? Jadi kan begini. Kalau kita kembali ke dasar lagi, tadi kan saya katakan kalau melakukan perjanjian, rujukannya kan adalah buku 3 KUH Perdata tentang perikatan. Dia itu kan sebetulnya bersifat sebagai pelengkap. Nah, yang paling banyak di masa pandemi ini adalah misalnya yang paling sering terjadi, dan saya baca tuh di medsos ya Prof, orang udah terlanjur ngutang nih sebelum masa pandemi karena bisa jadi dia kerja dan gajinya harian, misal kayak buruh gitu ya, atau tukang kan digaji harian tuh Prof. Ternyata pandemi, ternyata nggak bisa kerja lagi gitu ya, terus nggak bisa bayar hutang karena udah terlanjur berhutang. Itu gimana Prof sebenarnya sih perjanjian utang itu karena paling banyak ya terjadi di masyarakat kita? Jadi kan begini, kalau kita kembali ke dasar lagi, tadi kan saya katakan kalau melakukan perjanjian, rujukannya kan adalah buku 3 KUH Perdata tentang perikatan. Dia itu kan sebetulnya bersifat sebagai pelengkap dalam pengertian kalau di antara para pihak yang mengadakan perjanjian tidak menentukan lain dalam perjanjian, maka berlakulah buku 3 KUH Perdata. Terkadang kalau perjanjian hutang piutang, apalagi hanya secara lisan, itu kan tidak ada ribet kan, tidak ribet kemudian ini gimana kalau terjadi begini, terjadi begitu dan lain sebagainya. Tetapi kembali lagi kepada buku 3 KUH Perdata, itu diatur dalam pasal kalau nggak salah tuh 1244, 1245 KUH Perdata terkait dengan wan prestasi atau suatu bukan wan prestasi, mengenai suatu daya paksa, suatu force majeure. Cuma memang di dalam KUH Perdata itu
di dalam pasal 1244, 1245 itu dia tidak secara eksplisit mengatakan bahwa itu adalah suatu daya paksa atau suatu force majeure, tetapi inti dari kedua pasal itu mengatakan bahwa apabila tidak bisa terpenuhinya hak dan kewajiban dikarenakan suatu keadaan yang luar biasa yang terjadi di luar kehendak para pihak. Lalu kemudian inti yang kedua bahwa ada hubungan kausalitas antara keadaan yang luar biasa itu dengan tidak dipenuhinya hak dan kewajiban. Jadi alasannya nggak boleh dibuat-buat juga tidak ya? boleh, Misalnya, harus gitu. jadi ada dua hal yang diatur terkait dengan suatu daya paksa. Yang pertama ada keadaan luar biasa yang sama sekali tidak diperhitungkan dan tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak sehingga dia tidak bisa memenuhi kewajibannya. tidak memenuhi kewajibannya. Dan yang kedua harus ada hubungan kausalitas antara keadaan yang luar biasa itu dan tidak terpenuhinya kewajiban. Dalam contoh kasus yang tadi Christian katakan, ini kan orang sudah melakukan kontrak sebelum pandemi. Katakanlah kasihan dia buruh harian ya. Buruh harian harus katakanlah dia hutang di bank atau hutang di mana mungkin di koperasi selama setahun. Dan kemudian itu dicicil per bulan, dia kan sudah mempunyai perhitungan. Dia upah per hari, kerja mungkin dalam seminggu itu adalah 5 hari, dia dapat sekian, harus dicicil sekian. Tiba-tiba pandemi, stop kerja gitu ya? Stop kerja, tidak bisa ngapa-ngapain. Dari mana dia bisa menyicil hutangnya? Artinya apa? Artinya keadaan pandemi ini adalah suatu keadaan yang luar biasa yang tidak dikehendaki oleh para pihak dan ada hubungan kausalitas antara pandemi ini dan dia tidak mampu membayar gaji gitu karena ya, gaji. Jadi ada hubungan kausalitas. Jadi nggak bisa dibuat-buat juga ya? Tidak bisa dibuat-buat karena memang hubungan kausalitas kalau di dalam hukum itu ada banyak teori ya. Ada banyak teori, tetapi di dalam konteks ini yang kita pakai itu adalah teori individualisir. Teori individualisir itu apa? Dia melihat sebab in concreto. Jadi yang pasti. Artinya begini, mengapa dia tidak bisa membayar hutang? Oh, dia tidak bisa membayar hutang karena tidak menerima gaji. Mengapa dia tidak bisa menerima gaji? Ya karena memang pandemi dia tidak bisa kerja. Ini apa? Yang tadi saya katakan teori sebab akibat dilihat secara in concreto menggunakan teori individualisir. Jadi nggak bisa juga dibuat-buat. Tidak bisa dibuat-buat. Jadi kalau misalnya alasannya adalah kemudian jadi kan biasalah Prof, kalau misalnya kalau kita ambil contoh konteksnya adalah utang, kadang-kadang ditelepon, aduh maaf orang tua saya sakit nih, tiba-tiba mendadak butuh biaya, itu kan banyak sekali terjadi juga Prof, atau kadang-kadang udah nggak bisa dihubungi dan sebagainya. Itu bisa masuk berarti kalau tadi perjanjiannya secara perdata bisa jadi, kalau kita dengar, kalau kita lihat kan di masyarakat kadang-kadang lapor polisi lah, ya kan Prof, memang ada unsur pidananya juga Prof? Ya begini, memang saya selalu mengatakan penipuan itu adalah satu perbuatan yang diatur di dalam 2 kitab undang-undang. Kan ada dalam pasal 378 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi dia juga diatur dalam pasal 1328 KUH Perdata. Lalu orang selalu bertanya, apa beda penipuan di dalam konteks KUH Perdata dan penipuan dalam konteks KUH Pidana? Kalau dalam KUH Perdata, penipuan itu terjadi pada prakontrak. Prakontrak. Jadi dia sudah mendesain sesuatu sedemikian rupa sehingga memang dia mengelabui. Makanya di dalam tadi saya katakan perjanjian yang dapat dimintakan pembatalan apabila terjadi duang, paksaan, dwaling kesesatan atau bedroh penipuan. Penipuan ini terjadi pada prakontrak. Misalnya dijanjiin barangnya harusnya terbuat dari besi, betul. Diganti bahannya dari awal mau berniat untuk. Jadi kalau penipuan itu, penipuan dalam KUH Perdata ini prakontrak. Jadi dia ada menceritakan suatu keadaan
Tetapi kalau di dalam KUH pidana itu justru lebih luas daripada yang ada di dalam KUH perdata. Misalnya juga itu juga dia tidak misalnya dia tidak memenuhi suatu prestasi, tapi memang karena ada tanpa suatu alasan yang sah. Misalnya begini, saya minjem uang nih dari Christian. Saya katakan, oke, saya mau pinjam uang 1 juta rupiah, saya cicil setiap bulan 250.000. Bulan pertama oke, bulan kedua oke, bulan ketiga oke. Ternyata pada bulan keempat saya tidak mencicil. Saya tidak mencicil itu bukan karena saya tidak ada uang, tapi saya memang tidak mau mencicil tanpa suatu alasan, atau saya pakai buat apalah. Kepake lah biasanya tuh. Kalau dalam konteks demikian, atau misalnya kalau mungkin dia alasan bahwa anaknya sakit atau apa, oke, bisa lah. Tapi ternyata masih bisa dihubungi gitu loh, ya? Tapi kalau dia sama sekali tidak bisa dihubungi, kemudian dia uang ada, tetapi dia menghindar, tidak mau membayar. Ini sebetulnya sudah bisa masuk pada ada dolus malus, niat jahat dari si pelaku itu untuk masuk dalam konteks penipuan. Di pidana. Disitulah bisa lapor polisi itu ya? Di ya? situ juga bisa lapor polisi. Adapun bisa kita lihat juga terkadang persoalan penipuan di dalam suatu kontrak, apakah dia akan dalam konteks perdata atau dalam konteks pidana, ini boleh dikatakan bahwa ini suatu reh case. Reh case itu pilihan hukum. Pilihan hukum itu terkadang, oke, kita ngambil secara perdata. Kalau kita ngambil secara perdata, tentunya kita berharap kerugian yang kita derita bisa kemudian bisa dikembalikan. Gitu ya? Tetapi ketika kita misalnya, oke, reh case kita adalah masuk kepada pidana, maka jangan diharapkan bahwa uang itu akan kembali, tetapi sebagai gantinya orang itu masuk ke penjara. Ya? Karena apa? Karena tidak sedikit ya. Jadi model investasi, model semacam multi level marketing itu MLM ya. Yang kemudian memang dari awal itu sudah didesain untuk menipu. Gitu ya? Kalau itu jelas masuk dalam konteks penipuan 378 KUH pidana. Karena konteks penipuan dalam KUH pidana itu sangat luas sekali. Jadi dia mengatakan kan serangkaian kebohongan atau tipu muslihat atau menggunakan keadaan palsu atau jabatan palsu untuk menimbulkan hutang atau piutang atau tagihan dan lain sebagainya. Jadi kita lihat itu sangat erat sekali. Ya kalau bahasa ABG itu beti lah. Beda tipis dengan dalam konteks KUH perdata. Tapi KUH perdata tadi itu prakontrak. Dia prakontrak. Oleh karena itu adalah sesuatu yang bisa dimintakan pembatalan. Vernichtbar, ya. Oke. Prof, saya nerima email dari beberapa teman nanya soal apa-apa aja sih yang masuk ke dalam yang bisa membatalkan perjanjian, masuk ke penipuan, ya kan, soal itu. Tapi nanti saya coba print dulu deh, karena kan saya terimanya beberapa email, jadi saya pilih dulu deh nanti. Prof, silahkan minum atau mau nambah makanan? Oh, sudah lah, minum aja. Siap. Oke, sip. Silahkan diminum dulu. Karena itu doesn't make sense ya. Dia pinjam 1 juta, dendanya sampai 30 juta. Maka bisa di situ dia bisa mintakan untuk pembatalan karena penyalahgunaan keadaan itu. Atau yang kedua, kalau itu kemudian dia sudah merembet kepada pencemaran nama baik atau pemerasan, intimidasi, itu bisa perkara tersendiri di luar persoalan utang piutang itu. Bisa ya dilakukan. Ya, saya kira itu harus aware. Masyarakat harus aware. Ini saya udah printin, Prof, supaya bisa dipilih-pilih sih. Ada beberapa yang masuk nih dari Saputra Adi 98. Nanti saya bacain aja ya. Ya. Katanya, saya bekerja di salah satu perusahaan swasta. Di situ saya menjadi karyawan kontrak selama 2 tahun. Namun karena pandemi ini saya terkena PHK-nya sih banyak sekali ya. Banyak kehilangan pekerjaan ya, Prof, gara-gara masa pandemi ini. Nah, tapi udah di PHK sebelum kontraknya habis. Nah, itu gimana, Prof? Ya. Ini perjanjian yang berdimensi publik. Mengapa perjanjian berdimensi publik? Karena ini diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya, memang ya ini situasi yang serba sulit. Di satu sisi kasihan Mas yang bertanya itu, dia kehilangan pekerjaan, sudah pasti tidak akan digaji, tetapi itu sebelum kontrak berakhir. Tetapi di satu sisi ini pengusaha atau pemberi kerja
dia juga akan membayar dengan menggunakan apa. Ini memang ya serba sulit. Dilema ya? Dilema karena apa? Karena itu ini benar-benar adalah suatu keadaan di luar dugaan, tidak dikehendaki oleh para pihak sehingga memang tidak bisa terpenuhinya perjanjian, tidak bisa terpenuhinya hak dan kewajiban di antara para pihak. Ini sebabnya memang kalau kita melihat dalam konteks yang lebih besar, mengapa sampai kemudian pemerintah memberlakukan ada stimulus, kemudian ada suatu bantuan langsung kepada sosial ya? kepada masyarakat, karena kalau tidak ini dilakukan oleh pemerintah, maka tidak menutup kemungkinan bisa terjadi suatu kerusuhan sosial atau apa ya, semacam suatu sesuatu yang chaos. Jadi betul. Jadi saya kira apa yang ditempuh oleh pemerintah ini ya dengan melihat situasi yang memang betul-betul dalam keadaan yang serba sulit. Jadi ya karena ini betul-betul keadaan yang di luar dugaan kita bersama. Jadi kita memang tidak bisa menyalahkan perusahaan semata-mata karena apa dia tuh mau pakai bayar apa begitu, itu kan juga mau pakai apa bayarnya kan kira-kira begitu juga kan tidak mudah, tidak ada keuntungan masuk sebagai pendapatan perusahaan ya, benar ya. Oleh karena itu memang misalnya dana stimulus dari pemerintah selain memang untuk kebutuhan pokok, tetapi bisa juga mungkin digunakan untuk membuka usaha. Seperti kita lihat, saya pernah lihat di Kompas TV itu, kemudian dia bisa ya jadi semacam GoFood itu dia buat bakso, buat kue-kue segala macam. Itu dia menggunakan dana stimulus dari pemerintah. Jadi memang di sini dibutuhkan kreativitas dari masyarakat untuk bagaimana bisa survive di dalam bertahan ya keadaan seperti ini. Jadi uangnya atau bantuan dari pemerintah bisa digunakan sebaik mungkin karena katanya e-commerce memang lagi memberi peluang besar ya di masa pandemi ini. Terus ada dari Agriawan Ansali Prof yang bilang bahwa atau bertanya hal-hal apa saja sih yang minimal diatur dalam suatu perjanjian? Minimal diatur. Ya. Kalau kita berbicara mengenai perjanjian, ini maka tadi setelah ada suatu kesepakatan, ada objek yang jelas apa yang diperjanjikan, maka misalnya kalau kita lihat apa toh yang harus dipenuhi, artinya hak dan kewajiban para pihak. Lalu kemudian kapan berakhirnya perjanjian itu. Jadi biasanya kalau orang membuat suatu perjanjian itu ada ya pada hari, tanggal, tahun telah diadakan kesepakatan di antara para pihak yang terlebih dulu menerangkan, menerangkan itu melihat semacam identitas segala macam, lalu kemudian apa reasonnya, apa yang menimbulkan suatu perjanjian kesepakatan antara para pihak. Kalau sudah menimbulkan alasan-alasan itu baru kemudian masuk pada para pihak telah bersepakat untuk mengingatkan diri dalam suatu perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut. Lalu kemudian ada hak dan kewajibannya di situ. Minimal itu ya? Minimal itu, karena sekali lagi kembali kepada di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kita kenal itu adalah asas kebebasan berkontrak. Yang namanya asas kebebasan berkontrak itu diberi kewenangan, diberi kelonggaran, diberikan hak sepenuhnya kepada para pihak untuk menentukan apa yang akan diperjanjikan, bagaimana pemenuhan perjanjian itu, bagaimana kalau terjadi prestasi dan lain sebagainya. Kecuali kalau itu tidak diatur, maka dikembalikan kepada buku 3 KUH Perdata mengenai perikatan. Jadi karena asas kebebasan berkontrak itulah para pihak bisa leluasa untuk mengatur apa yang akan di dalam perjanjian itu. Oke. Terus katanya perjanjian yang bagaimana sih perjanjian yang dikategorikan cacat hukum? Ya tadi itu, kalau kita berbicara mengenai cacat hukum, maka kita berbicara kepada syarat sahnya perjanjian. Ya, syarat sahnya perjanjian itu kan tadi 1320 KUH Perdata. Ada syarat subjektif, ada syarat objektif. Kalau syarat subjektif itu dia cacat, apakah mengenai kesepakatan atau tusteming atau meeting of mind, ataukah mengenai kecakapan para pihak, maka dia cacat hukum secara subjektif, vernichtebar, dapat dimintakan
pembatalan. Misalnya apa? Ada kesesatan. Misalnya apa? Ada paksaan. Misalnya apa? Ada penipuan di situ. Maka dia bisa dimintakan pembatalan. Itu cacat hukum, ya. Atau cacat yang kedua, ini adalah error in objecto, secara objektif mengenai objek tertentu, dan yang keempat adalah kausa yang halal. Kalau terjadi apa-apa dengan syarat ketiga dan syarat keempat atau error in objecto ini, maka tidak lain dan tidak bukan nichte. Nichte itu batal demi hukum. Ya? Kalau batal demi hukum dianggap tidak pernah ada perjanjian ya, itu. Oke, ya. oke. Balik lagi ya, lihat syarat perjanjian Syarat itu perjanjian. apa, kalau nggak terpenuhi itulah ya. Betul. Masuk kategori. Nah, saya tuh buka-buka internet dan pasti ini banyak sekali artikel soal ini, apalagi pemberitaan, Prof. Jadi kalau hari-hari ini mungkin banyak sekali tren lah fintech, kita pinjam secara online, yang ngutang kan ke kita berutang ke perusahaan-perusahaan yang memberikan pinjaman secara online. Tapi ada banyak juga cerita yang tidak menyenangkan atau bahkan mungkin kita jadi kaget juga ada ya pinjaman online seperti ini. Ini ada seperti yang terjadi di salah satu daerah, Prof, dia minjem 1 juta. Tapi ternyata dendanya 30 juta. Ya, dan itu sampai harus dia dikejar-kejar oleh debt collector. Bahkan ada pencemaran nama baik soal dia, bahkan di sini disebut bahwa dia tiba-tiba dibikin grup WA gitu, Prof, gara-gara dia belum mampu bayar nih, grup WA orang-orang terdekat, terus dibilang nih orang udah hutang dan nggak bisa bayar gitu, jadi bahkan sampai ke pencemaran nama baik. Itu sebenarnya mereka bukannya ada pengawasnya ya, Prof, ya, disebut harusnya ada OJK yang mengawasi, atau gimana sih, Prof, itu? Ya, kembali lagi saya katakan bahwa pinjaman-pinjaman online itu dia memanfaatkan suatu keadaan ya. Yang tadi saya katakan bisa masuk dalam suatu undue influence atau penyalahgunaan keadaan. Karena mungkin orang itu sangat butuh. Ya kan? Oke, tetapi kemudian you harus kembalikan dalam sekian hari dan keterlambatan bunga sekian. Sampai ya itu doesn't make sense. Nggak masuk akal aja ya? Nggak masuk di akal sehat. Orang pinjam 1 juta tapi kemudian dendanya 30 juta. Saya kira memang harus ada suatu ketegasan dan jangan-jangan ini adalah suatu modus operandi. Kalau modus operandi maka kita harus ada suatu tindakan keras, tindakan tegas. Karena apa? Karena perusahaan-perusahaan yang seperti ini kan dia tidak boleh lepas dari pengawasan otoritas jasa keuangan. Iya. Jadi tidak sembarangan, apalagi dengan menggunakan debt collector untuk menagih. Ini kalau salah-salah maka bisa masuk dalam suatu pemerasan atau tadi yang saya katakan dalam konteks pencemaran nama baik. Ya. Gitu ya. Itu yang saya kira harus menjadi perhatian kita bersama. Berarti orang yang menjadi korbannya bisa melakukan perlawanan? Oh bisa perlawanan hukum, bisa perlawanan hukum dalam pengertian karena itu doesn't make sense ya. Dia pinjam 1 juta, dendanya sampai 30 juta. Maka oke, bisa di situ dia bisa mintakan untuk pembatalan karena penyalahgunaan keadaan itu, atau yang kedua kalau itu kemudian dia sudah merembet kepada pencemaran nama baik atau pemerasan, intimidasi, itu bisa perkara tersendiri di luar persoalan hutang piutang itu. Bisa ya dilakukan. Ya, saya kira itu harus aware. Masyarakat harus aware terhadap tindakan-tindakan seperti ini. Termasuk juga milih-milih ya, betul. Aplikasi-aplikasi yang memberikan pinjaman online. Ya. Waduh, ini juga ya, Prof, ya, bahaya sekali juga ya kalau kemudian salah-salah kita nggak baca. Biasanya kan kalau buka aplikasi ya cepet-cepet aja baca syaratnya. Ya, karena mungkin kebetulan sangat membutuhkan ya. Oke, tak di send aja gitu langsung. Kemudian pinjamannya keluar tapi harus membayar yang luar biasa begitu. Ya, gimana lagi ya keadaan, Prof? Masa sulit semuanya. Ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi soal kira-kira yang paling sering terjadi di masyarakat itu apa sih, kontrak-kontrak yang paling sering terjadi selain utang piutang tadi ya, Prof, kita udah bahas. Nanti mungkin kita kasih lebih banyak lagi pengetahuan ke pemirsa supaya kemudian jangan sampai terkena penipuan atau malah ingkar janji di perjanjiannya sendiri, meskipun itu secara lisan misalnya ya. Dan mungkin yang paling penting kira-kira apa solusi di masa pandemi ini ya. Bener-bener dengan situasi yang semua serba sulit ini. Ya. Oke, Prof nggak mau minum air putih, Prof? Udah cukup. Kita minum lagi, nanti kita bahasnya coba cari-cari deh, banyak banget di internet soalnya. Sehingga ya kalau tidak ada pemenuhan prestasi, tidak ada pemenuhan hak dan kewajiban di antara para pihak karena terjadi pandemi, ya patutlah dalam pengertian memang ini kita tidak bisa menyalahkan debitur atau kreditur. Oleh karena itu memang harus ada suatu perundingan ulang.
Hai sahabat Kompas TV, seperti yang dari tadi udah kita bahas, memang menandatangani kontrak bukanlah hal yang instan ya. Ternyata banyak hal yang harus dicermati agar kita sebagai pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak dicurangi. Terutama bagi kalian para pekerja lepas nih yang harus menangani semua urusan pekerjaan sendiri, mulai dari menandatangani kontrak kerja lepas hingga pembayaran. Nah, di sini saya punya 5 hal yang harus dicermati sebelum menandatangani kontrak kerja lepas. Pertama nih, cermati ruang lingkup pekerjaan yang diatur dalam kontrak. Nah, hal ini untuk mengantisipasi adanya tuntutan pekerjaan di luar dari tanggung jawab Anda di posisi yang sudah disepakati. Kedua, hak milik terhadap hasil kerja Anda. Sebagian besar perusahaan biasanya akan meminta Anda untuk menyerahkan hak hasil kerja sepenuhnya kepada perusahaan. Namun tidak sedikit pula yang memberikan hak atas hasil pekerjaan Anda. Poin ini penting untuk dicermati agar tidak adanya perebutan hak atas karya Anda nanti. Nah, yang ketiga nih, revisi pekerjaan. Masih seputar hasil pekerjaan Anda, salah satu hal ini yang kerap membuat para pekerja lepas kewalahan nih. Maka dari itu, pastikan ya jumlah maksimal revisi juga diatur dalam kontrak ya. Keempat, pembayaran. Ini menjadi poin yang sangat krusial nih. Jangan biarkan klien menentukan pembayaran semaunya. Pastikan sudah ada ketentuan jatuh tempo pembayaran untuk pekerjaan kalian yang sudah tuntas. Kelima, perihal pemutusan hubungan kerja. Teliti lagi poin-poin ini terutama jika adanya pemutusan di tengah jalan. Pastikan hak-hak Anda tetap terpenuhi oleh klien ya. Nah, itu dia 5 hal penting yang perlu Anda cermati sebelum menandatangani kontrak kerjasama, terutama bagi para pekerja lepas. Semoga bermanfaat ya. Prof, di tengah situasi yang sangat sulit seperti ini sebaiknya masyarakat harus gimana sih kalau punya kontrak, punya perjanjian itu untuk mencegah segala sesuatunya kemudian berdampak secara hukum gimana? Ya, jadi tadi saya katakan kalau pandemi ini merupakan hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat sehingga para pihak itu tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban, maka satu-satunya solusi para pihak itu harus melakukan renegosiate. Dia harus berunding ulang. Dia harus negosiasi ulang. Artinya apa? Negosiasi ulang ini dengan memandang para pihak dengan kedudukan sederajat, dengan kedudukan yang sama, yang seimbang, maka harus dirundingkan ini apa yang harus dipenuhi dari para pihak supaya apa? Intinya tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi kita tidak bisa, ya win-win solution. Kita tidak bisa menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain, nggak bisa. Sama-sama atau sulit sebaliknya. kita, ya? Karena ini dalam keadaan sulit. Jadi saya selalu mengatakan di dalam konteks ada satu dispute di sengketa, masa pandemi, sengketa apapun di masa pandemi ini, ya yang paling terbaik adalah renegosiasi. Jadi renegosiasi itu bagaimana pemenuhan perjanjian yang tertunda atau memang terpaksa tidak bisa terpenuhi di masa pandemi ini. Oleh karena itu saya ingat persis sewaktu awal pandemi itu kan Presiden kemudian menginstruksikan bahwa mengenai ada kredit dan lain sebagainya itu dikasih kelonggaran sampai setahun. Jadi saya kira itu make sense ya dan masuk akal karena ini bukan keadaan yang menyulitkan bagi debitur saja, tapi juga bagi kreditur. Di satu sisi memang ada hal yang harus dipenuhi, tetapi di sisi lain ada keadaan luar biasa yang tidak memungkinkan kita untuk memenuhi prestasi tersebut. Makanya jadi pemerintah juga beri banyak stimulus. Oleh karena itu tidak lain dan tidak bukan renegosiasi, perundingan ulang bagaimana memenuhi perjanjian itu di antara para pihak supaya tidak ada yang
merasa dirugikan, itu satu-satunya cara yang harus dilakukan. Ketimbang bawa ke jalur hukum, masa pandemi kemana-mana, malah Saya kira kalau menghabiskan energi ya. satu menghabiskan energi dan kemudian itu terlalu berlarut-larut. Jadi memang bagaimana tuh pelaksanaan perjanjian, kunci dari pelaksanaan perjanjian itu adalah itikat baik. Itikat baik. Itikat baik itu apa toh? Itikat baik itu ada orang mengatakan subjektif dari itikat baik dan ada juga objektif dari itikat baik. Kita berbicara mengenai subjektif itikat baik, kita berbicara soal kejujuran. Sementara kalau objektif dari itikat baik berarti kita berbicara mengenai kepatutan. Di dalam keadaan seperti ini, situasi pandemi, ya kita tahu semua ini zaman yang serba sulit. Sehingga ya kalau tidak ada pemenuhan prestasi, tidak ada pemenuhan hak dan kewajiban di antara para pihak karena terjadi pandemi, ya patutlah dalam pengertian memang ini kita tidak bisa menyalahkan debitur atau kreditur. Oleh karena itu memang harus ada suatu perundingan ulang bagaimana pemenuhan perjanjian itu. Misalnya kalau hutang piutang, maka mungkin jangka waktu pengembaliannya di-extend, diperpanjang. Itu salah satu contoh. Lalu tidak hanya diperpanjang, tetapi mungkin cicilannya itu diperingan lagi. Atau pemerintah malah menganjurkan untuk ada penundaan pembayaran. Karena beberapa kelompok masyarakat yang profesi tertentu yang mungkin nggak bisa kerja sama sekali, dan akhirnya nggak ada gaji sama sekali selama masa pandemi ini. Jadi memang ada berbagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Semoga mencerahkan, Prof. Terima kasih. Mudah-mudahan, amin. Terima kasih, Christian. Karena banyak sekali situasi yang nggak terduga oleh kita semua di masa pandemi ini. Termasuk syuting langsung seperti ini baru 7 bulan kemudian. Iya, 7 bulan kita baru. Ini pun kita masih social distancing kan, jaga jarak. Pakai masker, betul. Prof juga pakai masker nanti setelah kita keluar lagi dari tempat kita ngobrol ini. Saudara, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di Melek Hukum edisi berikutnya. Saya Christian Grich dan Prof. Saya Edi Hiarie. Sampai jumpa. Terima kasih. Jangan lupa pakai masker ya.